Nah, tiba-tiba keluarlah dari gorden itu nenek-nenek, Mas. Ayah sini, main sama cucu nenek, katanya gitu. Nah, cucunya tuh ada di balik gordennya. Nunjuknya tuh, si neneknya nunjukin, ini main sama cucu nenek. Terus ayahnya ngedeketin, terus ngeliat di kasurnya nggak ada siapa-siapa. Nah, ada yang daftarin tuh di belakangnya ada yang berdiri, Mas. Ada yang berdiri, laki-laki pakai jaket. Hafal betul sih teman saya jaketnya tuh itu gitu ya. Ada telepon, terus dia ke belakang. Halo, ini siapin kamar, ada yang mau masuk lagi katanya. Oh ya udah. Nah, pas dia ke depan lagi, orang tuanya udah nggak ada. Datang tuh pasien IGD-nya, ternyata kecelakaan. Akhirnya ditanganin meninggal, Mas. Meninggal. Terus teman sayanya tuh diminta untuk bantuin ngurus-ngurus segala macamnya di ruang IGD itu. Pas dilihat jenazahnya ya yang tadi berdiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Nah, kali ini nih ada yang beda. Kita nggak di studio. Jadi kalau sahabat Lonceng Merat ini setiap hari Minggu, harusnya ya setiap hari Minggu kita itu upload video di luar studio. Oke, kali ini nih gue ada di studio salah satu yang punya Duyushi Watashi, pendirinya yaitu Mas Ruli. Halo Mas. Halo. Kita lagi di Cirebon sekarang, di tempatnya Mas Ruli ini ya. Betul. Nah, Mas Ruli ini yang pendiri dari Duyushi Watashi ya. Jadi Duyushi Watashi ini podcast horor, salah satu podcast horor terbesar di Indonesia. Jadi Mas Ruli ini bersama Mbak Devi dan Mr. Popo ya. Nah, itu Duyushi sekarang udah berapa episode? Sekarang tuh 800-an ya. 800-an episode. Ongoing 900 berarti ya? Iya. Udih, 900 banyak banget tuh itu. Itu horor semua ya. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya buat Duyushi Watashi. Dan Mas Ruli kali ini nih Mas, mau nyeritain tentang apa nih Mas? Dikit aja gitu, bocoran dikit ya. Nyeritain tentang sebuah rumah sakit yang bisa dibilang salah satu yang tertua ya di Cirebon. Di Cirebon? Iya, peninggalan Belanda juga. Dulu namanya, tapi dulu namanya bahasa Belanda. Oh, Dulu namanya bahasa Belanda, sekarang udah dirubah. Itu ada suatu kejadian ya pokoknya di situ? Kejadian yang ya nggak masuk akal lah. Nggak, itu Mas Ruli di situ waktu itu lagi ngapain kah? Lagi kerja kah? Lagi nemenin, jadi ada temen kampus yang bapaknya tuh harus dioperasi sinus. Dan ya saya diminta nemenin teman saya nih. Nah, itu sedikit tadi bocoran-bocoran cerita dari Mas Ruli. Nah, pokoknya sahabat Lonceng tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada di skip ya. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran sama podcast Duyushi Watashi, langsung mampir ke Spotify-nya Duyushi Watashi. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan buat sahabat Lonceng nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan buat teman-teman yang ingin jadi narasumber di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri ya, pakai Y. Yaudah nih, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita dengerin aja ceritanya. Iya, jadi waktu itu teman kampus saya, namanya Handra ya. Handra ini bapaknya memang punya penyakit sinusitis dan beberapa kali berobat sampai akhirnya harus dilakukan tindakan operasi. Ya akhirnya dirujuklah salah satu rumah sakit yang bisa menangani operasi sinusitis bapaknya ini. Salah satu rumah sakit tua di Cirebon yang gede banget lah rumah sakitnya di situ. Nah akhirnya karena si bapak ini cuma punya anak gede satu ya,
yang lainnya masih kecil gitu. Ya akhirnya Mahendra nih diminta untuk nemenin keseharian bapaknya di rumah sakit. Tapi karena Handra juga bengong sendirian kalau malam bete gitu ya, akhirnya minta tolong saya. Itu saya hampir tiap hari saya di situ ya nemenin. Tapi memang kadang nginep, kadang enggak. Nah di hari terakhirnya barulah kejadian ini dimulai gitu ya. Jadi waktu itu maghrib itu ada adik-adiknya Handra juga berdua tuh, namanya Lingga sama Alia. Nah Lingga sama Alia nih kalau nggak salah Lingga udah agak gede sih, tapi kalau Alia tuh masih SD, masih kecil banget. Kelas 1 atau kelas 2 gitu. Sebenarnya di jam besuk itu ada batasan orangnya, Mas. Ada batasan orangnya. Kalau udah lebih dari jam 8 itu yang nungguinnya cuma boleh maksimal 2. Nah, cuma kan waktu itu kan ada Alia sama Lingga ya. Jadi saya juga ada di situ, jadi ada berempat. Nah, berempat. Memang nggak ketahuan sih, dulu masih kayak agak bisa colong-colongan gitu ya, jaga-jaga gitu. Nah, tapi karena Alia sama Lingga juga kan besoknya harus sekolah, dan waktu itu udah jam 9 malam ya, jam 9 malam. Tanggung lah katanya nonton ini dulu, sinetron di kamarnya. Ruangannya ruangan VIP, Mas, jadi ada balkon, ada TV. Jadi khusus untuk satu orang. Untuk satu orang ya. Nah, waktu itu mau pulang, Alia sama Lingga, kalau saya sama Andra kan nginep ya. Alia sama Lingga mau pulang, kita minta tolong dulu nih untuk beliin nasi goreng karena udah malam ya, lapar. Ya udah akhirnya si Lingga yang beli, tapi Alia minta ikut. Tukang nasi gorengnya di depan ini ya, di depan rumah sakit. Sebenarnya nggak jauh. Cuma memang karena rumah sakitnya tuh gede banget ya. Jadi untuk melewati keluar rumah sakit aja tuh jalannya emang cukup jauh gitu. Akhirnya mereka belilah nasi goreng, Alia dan Lingga ini. Nah, untuk ngasih tahu tempat kamarnya kita dulu nih. Kita nih di situ tuh gampangnya taruhlah ada 4 kamar ya. A, B, C, dan D. Yang A tuh lagi di renov, Mas, kamarnya. Ruangan VIP nih. A lagi direnov, B itu tempat bapaknya Handra dirawat. Yang C itu kosong, D juga kosong. D ada isinya. D cuma udahlah abaikan aja yang D gitu ya. A, B, C. C A kosong, B bapaknya Handra, C dan D kosong. C dan D kosong. Oke. Itu satu koridor berarti ya? Satu koridor. Satu lurusan gitu kan? Satu lurusan gitu. Kebayang. Satu lorong lah gitu. Ya, kebayang. Dah lah akhirnya. Nah, udah beres tuh beli nasi gorengnya. Baliklah si Lingga. Cuma karena anak kecil ya Alia ya, apalagi bangsal rumah sakit tuh kalau luas gitu anak-anak pasti seneng lari-lari tuh. Akhirnya Alia duluan tuh lari. Si Lingga ditinggal di belakang. Duluan ke kamar kita. Nah, nggak lama kemudian Lingga masuk. Bawa nasi goreng. Ini nasi gorengnya. Ya oke. Terus Handra nanya kan, Alianya mana? Udah duluan tadi, lari duluan. Nggak ada, kata si Handra. Wah, gimana dong? Ya udah dicari. Akhirnya kita bertiga keluar tuh. Soalnya di lorong kanan kiri nggak ada. Nggak ada. Si Alia nggak ada. Akhirnya kita keluar, mau laporan ke pihak rumah sakit, nanti kita disalahin, soalnya kita udah ngelanggar jam besuk. Iya kan? Iya. Jam 8 tuh harusnya udah pada cabut. Tapi itu udah jam 8 lebih, bahkan udah jam 9. Ya akhirnya, ya udah deh mencar aja nyari. Nggak ada tuh, udah mulai panik tuh. Waduh, kemana sih Alia ya? Udah panik aja, misalnya udah lah. Ke pihak rumah sakit aja minta tolong bantuan gitu. Cuma pas kita udah bertiga kumpul lagi di depan kamarnya bapaknya Handra di ruangan B, kita ngedenger ini si Alia jerit. Iya, kalau Alia nih manggil kakaknya tuh AA sama Teteh gitu. Teteh gitu. Jerit aja. Tapi jeritnya itu ada di ruangan
C. Kita kan di ruangan B ya. Jeritanya itu ada di ruangan C. Akhirnya si Handra buka ininya tuh pintunya, nekat. Terus kok kunci. Duduk. Ya. Nah, nggak tahu ide dari mana si Handra tuh keluar rumah sakit di belakang. Jadi kalau dari belakang tuh ada balkonnya Mas, bisa dinaikin. Sama orang dewasa sih bisa dinaikin. Oh, ada lubangnya juga. Ada, jadi kayak teras ngadep parkiran gitu. Di belakangnya tuh teras sedikit kayak balkon gitu, ngadep parkiran mobil. Nah, nggak tahu Handra tuh tiba-tiba naik dari belakang, loncat ke balkon ruangan C dan nggak kekunci tuh dari pintu belakang. Nggak kunci terus diambil lah si Alia. Nangis jerit-jerit. Diajak ngobrol masih belum bisa. Ya udah, akhirnya yang mesti ditanya-tanyain dulu, biar aja suruh tenang dulu. Bawa pulang aja sama Lingga. Ya udah. Akhirnya baliklah si Alia nih sama Lingga. Ya, saya bermalam lah sama Handra di situ. Ngobrol-ngobrol di balkon yang ada parkiran itu. Ngobrol sampai jam 12. Jam 12 tuh saya sama Handra tuh ngelihat ada kijang tua yang kotak gitu ya. Markir. Malam-malam udah markir. Kelihatan. Terus turun rombongan masuknya kan muter tuh. Dari depan kedengeran tuh ruangan C tuh dibuka. Wah, kayaknya pasien baru. Masuklah rombongan itu, ramean Mas, kayak bahasa Sunda gitulah, orang-orang nggak tahu daerah mana gitu, cuma obrolannya tuh bahasa Sunda, ngobrol agak rame tuh karena pasien baru masuk sih lah, baru ngetap barang segala macam. Akhirnya nggak lama ada obrolan di balkon sebelah. Kita cuma kesekat sama tembok doang. Di balkon sebelah tuh ada obrolan. Makin malam, makin larut, obrolan pakai bahasa Sunda. Makin larut, jam 1 pas setengah 2 gitu, obrolannya tuh udah makin hilang. Terus ada orang ngorok, kita ngorok gitu. Kenceng banget lagi kan. Ya ketawa-tawa aja. Ya udah, akhirnya kita balik ke tempat, masuk ke dalam ruangan, balkon yang dikunci, terus tidur. Udah langsung besoknya nih. Itu kan hari terakhir Mas, sudah beres operasinya segala macam. Tinggal nunggu cek dokter terus pulang besoknya. Besoknya kita ngurusin administrasi segala macam. Pas kan ngelewatin ruangan C ya, ke ruangan C. Sepi-sepi aja, perasaan ramai, malam rame gitu. Ya udahlah, biarin aja. Terus kita ke ruangan administrasi, ngurus-ngurus. Nah, di situnya tuh ada, di ruangan administrasi tuh ada whiteboard gitu. Terus ruangan A, renov. Ruangan B, bapaknya Handra. Nah, ruangan C, di situ ditulisnya rusak, Mas. Iya, di situ tulisnya rusak. Nah, terus saya sama Handra, kok C rusak ya? Terus Handra nanya, Mbak, semalam ada pasien kan di ruangan C? Nggak ada Mas, itu udah 3 harian nggak dipakai. Katanya atapnya ada yang bocor. Waduh, susu malam siapa gitu. Ya udah deh. Udah akhirnya balik, beres-beres segala macam. Pulanglah ke rumah. Disitulah Alia mulai bisa cerita. Tapi itu saya diceritainnya sama Lingga ya, sama Lingga. Jadi pas malam itu Alia itu ternyata salah masuk kamar. Harusnya kita di ruangan B, Alia masuknya malah ke ruangan C. Dan anehnya, waktu Handra buka kan kekunci. Nah, waktu Alia masuk tuh bisa kebuka, Mas. Buka, ceklek, buka, masuk. Si Alia masuk. Terus ketutup lagi pintunya. Loh, mungkin Alia udah kaget ya, kok sepi, kok nggak ada AA, nggak ada Teteh. Nah, tiba-tiba ada kasur yang ada ininya nih, apa namanya, hording gitunya kan ya, penutupnya. Terus keluarlah dari hording itu nenek-nenek Mas.
Kalau kata Alia sih pakai baju tradisional, tapi kalau kita simpulin itu kebaya lah ya. Kebaya nenek-nenek. Terus manggil Alia, "Alia sini, main sama cucu nenek," katanya gitu. Nah cucunya tuh ada di balik gordengnya. Nunjuknya tuh si neneknya nunjukin, "Ini main sama cucu nenek." Terus Alia yang ngedeketin, terus ngeliat di kasurnya nggak ada siapa-siapa. Terus neneknya juga nggak ada, hilang. Terus lampunya langsung gelap-gelap. Ya Allah. Gitu. Nah langsung lah, karena di tengah ruangan gelap gitu kan, Alia nangis di situ. Akhirnya ya tadi Andra gendong dari balkon segala macam. Jadi kurang lebih gitu. Sebenarnya ada lanjutan ceritanya tuh, kita tuh ada punya teman juga yang kerja di situ dan memang si ruangan C ini katanya sih ada anak yang sakit parah gitu ya sampai meninggal, dan anehnya tuh kasur itu di tempat ruangan C itu selalu basah, Mas. Jadi kayak kena ompol gitu. Makanya kalau si orang administrasi bilang tuh bocor, padahal sih nggak ada yang bocor. Cuma makanya kasurnya tuh selalu di depan, dijemur gitu. Kalau diperhatiin sih kasurnya ada di depan terus. Katanya sih gitu. Cuma ya nggak tahu detail ceritanya gimana. Kurang lebih gitu sih, Mas Gilang. Gila. Jadi itu kirain bocor padahal basah. Ya, padahal basah terus. Ya? Jadi udah setelah sepeninggal anak kecil yang sakit itu, kasurnya selalu basah. Diganti lagi, basah lagi. Ganti lagi. Padahal nggak ada yang bocor. Di atas tuh udah dicek. Nggak ada yang bocor. Seru. Kurang lebih begitu sih ceritanya. Rumah sakitnya masih ada, kamarnya masih ada. Masih ada sampai sekarang ya? Teman Mas Ruli masih kerja di situ nggak? Udah enggak. Udah enggak. Kayak yang kerja di situ udah pindah ke Papua. Terakhir ada kejadian apa di situ? Ada cerita nggak dari situ? Kalau ini ada teman saya juga cerita ya waktu kerja di situ. Jadi dia tuh kan di bagian yang nerima pasien IGD, Mas. Oke. Isolasi gawat darurat. Ini sorry saya agak-agak lupa ya, tapi kurang lebih ceritanya gini. Waktu itu ada tengah malam yang datang. Jadi dia kayak mendaftarkan diri gitu ya. Satu orang mendaftarkan diri mau ada pasien masuk di IGD. Nah, ada yang daftarin tuh di belakangnya ada yang berdiri, Mas. Ada yang berdiri, laki-laki pakai jaket warna dan detailnya saya nggak tahu ya. Cuma hafal betul sih teman saya jaketnya tuh itu gitu ya. Berdiri aja di belakang yang lagi daftar, yang dari daftar kan duduk ya, itu berdiri aja. Nah, pas udah yang daftarnya selesai, pergi, teman saya nanya, "Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?" Diem aja. Ada telepon, terus dia ke belakang. "Halo, ini siapin kamar, ada yang mau masuk lagi," katanya gitu. "Oh ya udah." Nah pas dia ke depan lagi, orang itunya udah nggak ada. Nah pas akhirnya datang tuh pasien IGD-nya, ternyata kecelakaan. Akhirnya ditanganin, meninggal, Mas. Meninggal. Terus teman sayanya tuh diminta untuk bantuin ngurus-ngurus segala macamnya di ruang IGD itu. Pas dilihat jenazahnya ya yang tadi berdiri itu. Jaketnya sama? Iya, jaketnya sama, semuanya sama. Dan semenjak itu teman saya selalu nolak kalau shift malam, agak trauma, kurang lebih sebulan tuh dia nggak mau lagi untuk jaga shift malam. Supaya orangnya udah pindah sekarang, udah nggak di rumah sakit lagi. Itu cerita lainnya. Ya mungkin banyak ceritanya, cuma salah satunya itu. Begitu Mas Gilang. Itu mah bukan begitu. Begitu Mas, gila. Itu bukan begitu Mas. Serem. Gila, jaketnya sama. Iya, jaketnya sama semuanya, sama ya orangnya juga sama. Karena kan di depan banget ya. Cuma emang diem aja berdiri. Ya nggak ada yang aneh sebenarnya. Nggak yang nyeremin berdarah-berdarah gitu, enggak. Cuma pas dilihat
Pas kecelakaan emang kondisi badannya udah banyak darah gitu. Nah, untuk si siapa yang anak kecil yang Alia ya? Yang Alia sekarang udah gede. Udah gede sekarang. Udah gede. Masih inget nggak dia kejadian? Belum ketemu lagi sih. Belum lagi ya? Pernah ketemu cuma belum ditanya lagi. Ditanya lagi. Alia udah gede. Harusnya masih inget ya harus. Gila sih itu. Salah masuk ruangan. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Rumah sakit itu rame nggak sih? Rumah sakitnya rame nggak? Rame ya. Rumah sakitnya sebenarnya rame. Cuma kan gitu ya, kalau udah malam dibatasin orang yang nunggunya. Jadi kalau udah malam ya sepi. Apalagi COVID. Wah, COVID sepi banget sih. Nah, ini berarti rumah sakitnya rumah sakit yang bukan yang tingkat-tingkat gitu, bukan yang satu Enggak, gedung, rumah jadi- sakit yang Iya, kayak area cottage, lebar iya, kan, kayak iya. taman-taman gitu kan. Iya, betul. Iya, Kebayang-kebayang. gitu. Kebayang ya. Di Bangka ada rumah sakit kayak gitu Ada soalnya ya? rumah sakit Iya. gede. Iya, rumah sakit yang dulu pasti begitu. Iya, dulu rumah sakit pasti zaman begitu. dulu. Dan areanya luas tuh, mau keluar tuh jauh gitu. Oh, Mau ke ruangan apa jauh. Gitu. bukan rumah sakit yang satu gedung terus Ya. berapa lantai, Bukan. bukan. Ya. Makanya. Nah, Mas, itu ada ceritanya nggak sih di balik rumah sakit itu kenapa gitu? Kalau bener enggaknya saya nggak tahu ya. Ini saya sempat baca di artikel. Memang rumah sakit ini kan di eranya Belanda, Mas. 1920-an kalau nggak salah ya. 1920 atau 18 mau ke 19 gitu. Eranya itu. Jadi dulu tuh ya korban-korban perang segala macam ya banyak dilariinnya ke situ. Oke. Jadi ya entah itu berpengaruh nggak sama yang sekarang gitu ya. Ya mungkin itu bisa jadi backstory-nya. Bisa jadi ya. Itu berarti bangunannya pun masih bangunan Belanda sekarang? Udah direnov, Oh. udah direnov beberapa yang bangunan-bangunan aslinya juga masih ada. Tapi sekarang udah kelihatan lebih inilah modern lah. Gitu. Kalau kayak di Cimahi itu ada namanya Rumah Sakit Dustira di pinggir Jalan Gede, itu bangunannya masih asli. Masih asli ya. Dari depan ke belakang. Sebenarnya secara apa namanya lokasi dan penempatannya mungkin belum ada yang dirubah ya. Cuma yang dicat ulang segala macam itu ada. Oke lah. 100 tahun itu umurnya kan? Iya, Lebih. Tua cuy. tua sih. Bangunan aja bentuknya begitu pasti. Tapi sempat nggak beroperasi nggak sih apa terus? Enggak, terus beroperasi. Terus beroperasi. Rumah sakitnya terus beroperasi. Rumah sakit tua di Cirebon. Nah, buat sahabat lonceng nih, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dari cerita Mas Ruli ini, bisa banget langsung nanya ke Mas Ruli. IG-nya Mas Ruli di mana nih? IG saya di @radenruli. Nah, dan buat sahabat lonceng nih, gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Ruli ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga kalian mampir ke podcastnya Dwi Siwataisi di Spotify ya, dan juga di YouTube-nya juga ya. Nanti linknya dua-duanya bakal gue taruh di deskripsi pokoknya. Itu udah banyak banget cerita-cerita horor. Ada cerita dari gue juga tuh beberapa pokoknya di situ ya. Ada beberapa cerita ya, pokoknya nanti juga gue bakal ngirim juga cerita-cerita baru ke situ. Oke Mas Ruli, thank you banget Thank you, nih thank you, udah mau thank you. berbagi cerita di Lonceng Misteri. Ya, terima kasih dan udah udah mau diundang. nerima kita nih di rumahnya nih, di studionya. Gile. Nah, buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Sahabat lonceng bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung VN aja cerita kalian di situ ya. Oke, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Mas Ruli juga Pamit. izin pamit. Dadah. Bye-bye.